Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Erli. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang pada subbahasan tentang luas permukaan dari bangun ruang. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa ya kalian like, kalian komen, dan kalian subscribe supaya kalian bisa dapat notif dari video-video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan bahas tentang luas permukaan dari bangun ruang. Yang pertama adalah balok. Luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita bahas persoalan contoh dari soal balok. Perhatikan gambar balok di samping ini ya. Nah, di sini ada panjangnya yaitu 5, kemudian lebarnya adalah 4 dan tingginya adalah 12 ya. Maka luas permukaan balok adalah ini ya, 2 kali panjang kali lebar. Nah, 2 kali panjangnya 5, lebarnya 4, ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 4, tingginya 12, ditambah panjangnya 5, dikali tingginya 12. Berarti 2 dikali 5 kali 4, 20, 4 kali 12, 48, 5 kali 12, 60. Maka hasilnya adalah 2 dikali 128. Maka luas permukaan balok adalah 256. Selanjutnya adalah kubus. Nah, perhatikan rumus permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 dikali S kali S, atau 6 kali S pangkat 2. Bisa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 864. Nah, 864 persegi. Berapa sisi kubusnya? Nah, ini sudah diketahui nih luas permukaannya. Maka kita masukkan dulu. Luas sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Nah, karena luasnya yang sudah diketahui, berarti 864 sama dengan 6 kali sisi pangkat 2, atau S kali S. Nah, berarti kalau cari sisi pangkat 2, berarti sama dengan 864 dibagi 6. Ya, berarti sini ya. Berarti S pangkat 2 sama dengan 144. Ya, 864 dibagi 6 adalah 144. Berarti untuk mencari S sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Nah, gitu ya. Jadi soalnya itu bisa dibalik-balik. Nah, jadi sisi kubus adalah 12 cm. Oke, selanjutnya. Prisma. Nah, di sini ada gambar prisma ABCDEF atau prisma dengan alas segitiga. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas. Berarti kita lihat di sini alasnya adalah segitiga. Ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, tingginya yang mana? Ya, tingginya adalah F adalah tinggi. Nah, sekarang contoh. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga. Nah, ini prisma segitiga, alasnya segitiga. Siku-siku berukuran 3, 4, 5 cm dan tinggi prisma. Berarti kalau bentuknya siku-siku, berarti segitiganya seperti ini ya. Nah, angka 5-nya udah pasti di sisi miring Pitagoras. Di sini angka 3, kemudian di sini angka
4. Yuk, pembahasannya. Nah, lihat. Sisi alasnya adalah 3, kemudian tingginya adalah 4. Oh, sorry. Sini ya. Di sini tingginya 4, di sini alasnya 3. Nah, maka luas alasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Hasilnya adalah 6. Nah, di sini kan kita harus mencari luas alas dulu ya. Berarti luas alasnya diketahui adalah 6. Nah, sekarang kita cari keliling. Nah, keliling alasnya, kalau keliling itu kan sekelilingnya ya, AC tambah BC tambah AB. 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Berarti 2 kali luas alas. Luas alasnya 6, keliling alasnya 12, dikalikan tinggi prisma 10. 6 kali 2, 12, ditambah 12 kali 10, 120. Hasilnya adalah 132. Selanjutnya, di sini ada rumus limas dan rumus tabung. Untuk limas sendiri, luas permukaannya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak, jadi sisi tegaknya itu kita cari dulu luasnya dan kita jumlahkan semuanya, ya. Nah, luas alasnya biasanya disesuaikan dengan bentuk alasnya, ya. Alasnya itu bisa segi 4, segi 3, segi 5, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk tabung. Luas seluruh permukaan tabung adalah luas seluruh bidang sisi tabung. Nah, sama dengan luas bidang lengkung tabung ditambah 2 luas alas lingkaran. Atau 2 kali 2 pi RT ditambah 2 kali pi R kuadrat. Nah, ini kalau kita gabungkan menjadi 2 pi R dikali R tambah T. V itu, masih ingat ya, pi itu 22 per 7. Atau jika diameternya tidak bisa dibagi 7, atau 3,14 ya. Nah, sedangkan T di sini T adalah tinggi dari tabung. Kita bahas contoh soalnya ya. Nah, yang pertama adalah contoh dari limas. Suatu limas segi 4 beraturan sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki. Nah, sisi tegaknya itu terdiri dari segitiga sama kaki yang kongruen. Nah, jika luas salah satunya adalah 135. Nah, ini kita udah ketahui nih ya. Udah ketahui bahwa sisi tegaknya itu adalah segitiga sama kaki dan salah satunya adalah luasnya 135 cm. Dan tinggi segitiga dari puncak limas adalah 15 cm. Sekarang kita hitung luas permukaan limas. Nah, yang pertama luas alasnya adalah segitiga kali alas kali tinggi. Nah, di sini ada luasnya 135 cm. Kita masukkan setengah kali alas kali 15. Karena kita mau cari nih berapa sisi alasnya. Maka 2 dikali, nah untuk nyari alasnya, 2 kali 135 dibagi 15. Maka dapatlah alasnya adalah 18 cm. Jadi panjang sisi segi 4 adalah 18 cm. Nah, sekarang kita lihat bahwa luas segi 4-nya ya. Luas segi 4-nya adalah sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi ya. Maka luas segi 4-nya adalah 18 pangkat 2, 324. Nah, maka kita masukkan rumus luas permukaannya. Luas permukaannya adalah luas segi 4 ya, luas segi 4 ditambah 4 kali 135. Ini adalah sisi tegak. Tadi sisi tegaknya diketahui salah satu 135 ya. Maka luas segi 4-nya adalah 324 ditambah 4 kali 135 cm. Maka hasilnya adalah 864 cm persegi. Selanjutnya adalah contoh dari tabung. Nah, perhatikan, diketahui tinggi tabung adalah 25 cm.
dan diameter alas tabung adalah 28 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, perhatikan luas permukaan tabung adalah 2πr ditambah R kali T. Di sini diameternya 28 ya. Nah, sedangkan di sini pakainya R atau jari-jari. Berarti R adalah diameter bagi 2 ya. Berarti diameter bagi 2 sama dengan 14 ya. Nah, di sini diameternya adalah 14, yaitu karena jari-jarinya adalah 14 karena diameternya 28 ya. Nah, tingginya adalah 25 cm. Kita masukkan saja. Nah, 2 kali Pi. Pi-nya 22/7 ya. Pakainya 22/7 karena jari-jarinya 14. Bisa dibagi 7. Dikali R 14. Dikalikan R-nya lagi 14. Ditambah T-nya 25. Nah, ini kita bisa coret ya. Di sini jadi 2. Maka hasilnya adalah 88 dikali 14 kali 36. Hasilnya adalah 3.342 cm persegi. Oke, itu tentang tabung. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerucut. Luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya rumusnya adalah πr kuadrat, sedangkan luas selimut dari kerucut rumusnya adalah πrs. Nah, ini S ini adalah selimut ya. S ini adalah selimut. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, kalau ini kita gabungkan, jadi di sini PR-nya kita keluarkan, dikalikan R plus S. Contoh soal dari kerucut. Suatu bangun kerucut dengan panjang jari-jari alas adalah 7 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 10 cm dengan pi adalah 22/7. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan yuk, kita bahas apa yang diketahui. Yang pertama, R-nya adalah 7 atau jari-jari. Kemudian garis pelukisnya adalah 10. S ini adalah selimut atau garis pelukis ya. V-nya kita gunakan yang 22/7, maka luas kerucutnya adalah I dikalikan R plus S. 22/7 dikali 7 dikalikan 7 ditambah 10. Hasilnya adalah 374 cm persegi. Ini bisa kita coret ya. Nah, jadi tinggal 22 dikalikan 17. Nah, itu tentang kerucut. Nah, perhatikan di sini kalian bisa post nih untuk rangkuman tentang rumus luas dan rumus volume dari bangun ruang. Ya, kalian bisa post, kemudian kalian catat di buku untuk pembahasan rumus volume. Setelah video ini, Ibu akan bahas tentang rumus volume dari bangun ruang. Ya, di sini ada 8. Nah, oke, itu aja. Silakan kalian like, kalian komen, dan kalian subscribe. Untuk pertanyaan boleh di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.